Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Ahmad Khairul Fadilah, Ahmad Andi, Aziz Ramadjaya akan mempresentasikan mengenai program kasir sederhana. Untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai flowchartnya. Pertama-tama, kita masukkan total harga terlebih dahulu. Kemudian menghitung total harga. Selanjutnya, masukkan pembayaran. Jika dihitung ada kembalian atau tidak, pembayaran lebih kecil dari total harga, maka masukkan kembali ke masukan pembayaran. Apabila tidak, cetak kembalian. Nah, di sini ada pseudocode-nya, dimulai dari deklarasi variabel-variabelnya. Di sini pakai tipe datanya double. Di sini ada variabel A, B, C sebagai harga barang 1, harga barang 2, harga barang 3. Terus ada variabel kembalian, uang masuk, total harga, jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, dan banyaknya barang. Lalu selanjutnya ke proses inputan. Di sini kita ke inputan banyaknya barang 1, diinput oleh user, berapa banyak dia membeli barang 1. Lalu proses pemberian harganya atau penjumlahan harganya itu dari banyaknya barang dikalikan dengan harga barang 1 yang bervariabel A tadi. Lalu proses selanjutnya show jumlah 1 atau tampilkan dari proses jumlah 1 ini. Hasil pengkaliannya ditampilkan. Lalu ke barang 2, dia menginput lagi, usernya disuruh input berapa banyak barang yang ia beli. Lalu prosesnya ke proses penjumlahan barang yang kedua dengan pengkalian di variabel B harga barang 2. Lalu ke show jumlah 2, menampilkan menampilkan proses penjumlahan tadi. Lalu ke barang ketiga, diinput lagi berapa banyak dia beli barang ketiga, lalu dikalikan dengan variabel C atau harga dari barang ketiga, lalu tampilkan dari proses penjumlahan atau pengkalian yang di barang tadi. Lalu kita ke proses pembayarannya. Di sini ada proses total harga atau total keseluruhan harganya, itu dari jumlah 1 ditambah jumlah 2 ditambah jumlah 3. Berarti dari jumlah harga barang 1, dia jumlahnya beli berapa banyak kan, dikalikan dengan harganya, lalu ditambah jumlah 2 dan jumlah 3. Lalu di sini ada show total harga atau tampilkan dari proses total harga ini. Jadi nanti dia akan menampilkan dari proses penjumlahannya. Nah, terus di sini ada kondisi bayar. Ada proses pembayaran dari memasukkan uang oleh user. Usernya disuruh input berapa uang yang diberikannya. Lalu proses selanjutnya ada kembalian dari uang masuk tadi dikurangin total harga dari belanjaannya. Lalu di bawahnya ada kondisi if, yang dimana ketika kembaliannya itu kurang dari 0, lalu menampilkan uangnya itu kurang, dan dia akan go to bayar atau balik lagi ke proses pembayaran ini. Jadi kalau misalnya ini kan ada proses kembalian, uang masuk atau inputan yang dimasukkan oleh user tadi, uangnya dikurangin total harga, ternyata minus atau kurang dari 0, dia akan menampilkan uangnya kurang, terus balik lagi ke sini, suruh input lagi, masukin lagi. Kalau dimasukin lagi masih kurang, suruh ke sini lagi, masukin lagi sampai dia masukin lebih dari atau sama dengan total harga. Jadi kalau dikurangin itu lebih dari atau sama dengan 0 ketika dikurangin. Jadi kembaliannya 0 itu dia udah bisa ke kondisi selanjutnya, yaitu else. Ketika dia kondisinya uang inputannya atau ya uang masuknya itu dikurangi dengan total harga, ternyata 0 atau lebih dari 0. Nah, dia bisa ke proses ini, menampilkan kembaliannya, menampilkan proses kembalian ini, menampilkan hasil dari uang masuk dikurangin total harga tadi. Dia akan menampilkan berapa banyak kembaliannya, lalu menampilkan atau mengeprint
tulisan terima kasih telah berbelanja. Artinya di sini proses telah selesai. Kira-kira begitu pseudocode-nya. Oke, halo semua. Saya Haris Ramaditya akan mengambil alih dari sini. Saya akan menjelaskan cara membuat codingan dari flowchart yang sudah dijelaskan tadi. Bahasanya adalah C++. Langsung saja, tak salah pencet, harusnya new. Namain apa aja. Hal pertama yang harus dilakukan, langsung aja lah include kayak biasa stream. Terus untuk mempermudah hidup biar nggak usah nulis std lagi, pakai uc name space std, langsung main. Ini nggak ke bawah, salah pencet. Nah, tips lagi dari saya, untuk mempermudah hidup juga, saya akan bikin singkatan-singkatan, tapi di dalam komen, biar kodenya itu ke error. Caranya saya biasanya pakai multi line komentar, bukan komen komando. Caranya pakai garis miring terus bintang. Saya akan masukin A itu sebagai barang 1, terus B sebagai barang 2, dan C sebagai barang 3, KM sebagai kembalian, UM itu uang yang dimasukkan, kemudian ada TH untuk total harga, kemudian jumlah atau JML aja langsung lah, ribet, dan ada BB untuk banyaknya barang. Oke, ini semua udah beres, tinggal bintang garis miring. Kayaknya sih nggak kelihatan, saya tutup dulu ini lah. Ini yang komen ini opsional ya, jadi untuk mempermudah hidup aja sih. Langsung kita pakai integer aja, karena ini nggak gede-gede. Untuk barang 1 saya misalkan kasih harga ya nggak usah gede-gede, 5.000 aja lah. Kemudian untuk barang 2 2.500. Buat barang 3 saya kasih 7.700. Kemudian masukin semua singkatan tadi. Ada KM, ada UM, ada TH, ada YML, dan ada BP. Tutup pakai titik koma. Itu harus titik koma di C++ ya. Kemudian masuknya barang. Ini juga garis 2 ini komen juga ya, tapi komen satu line, nggak bisa pakai enter. Kalau mau pakai enter di beda line gitu harus pakai multi line comment. Ini buat penjelasan doang biar enak juga lihatnya. Masuk barang, kita sebutnya masuk barang. Kita tulis langsung cout atau keluar, atau print lah di bahasa lain. Kedua jumlah, ada yang tipe, maaf. Jumlah barang 1, 2. Tutup. Kemudian kita kasih perintah cin. Itu ini untuk banyaknya barang itu BB.
Kemudian kita langsung masukin aja penjumlahannya langsung. Itu JML, jumlah barang tadi, jumlah banyaknya barang. Maaf, bukan jumlah barangnya barang, apa ya? Ya bener sih, jumlah barangnya barang. Sama dengan PB dikali, salah itu 8 kali A. Kita kasih tahu lagi total barang yang udah dibeli sebanyak itu tuh harganya berapa. Kita kasih cout. Cout total titik 2, kasih biar enak liatnya. Kasih gini lagi JML. And line. Buat nandain ini tuh udah, line ini udah. Kemudian untuk barang 2 sama aja sebenarnya, cuma mungkin biar untuk mempermudah hidup ya, kita pakai the power of CTRL C sama V aja. Masuk ini, tinggal ganti barang 2. Wah, salah. Maaf. Kok pasti kebanyakan? Ini barang 3. Oh ya, maaf, saya ada lupa lagi. JML itu saya kasih harus satu-satu ya. JML 1 yaitu jumlah 1, JML 2 harus jumlah 2, dan seterusnya. Jangan lupa masukin ke di deklarasi integer juga, biar nggak bingung nih apa compilernya ini buat apa gitu. Ya harusnya sih udah bener. Nah, ini udah masuk semua. Belum sih, ada ini masih lupa. Ini JML 3, ini JML 2, JML 1. Kemudian kita langsung masuk ke proses pembayaran. Saya lupa pakai ini. Nah, biar nggak bingung compilernya atau bahasanya atau komputernya, biar nggak bingung. Kita pakai tadi singkatan TH untuk total harga. Kita langsung hitung sama dengan JML 1 tambah, itu sama dengan salah, JML 2 tambah JML 3. Kemudian kita keluarin untuk subtotal dari harga yang barang yang semua dimasukkan itu berapa. Cout lagi, kiri titik 2 subtotal titik 2 masih ini salah pencet, maaf. Kita masukin lagi, kita panggil lagi si TH atau si total harganya tadi. Nah. Kemudian kita masuk ke uang masuknya. Untuk memasukkan si uangnya ini, kita masukkan si uang untuk bayarnya ini. Kita langsung cout aja.
out, masukkan uang. Ini kebanyakan. Ini M kecil, nggak enak dilihat. Titik 2. C-in. Tadi uang masuk itu kalau nggak salah UM ya. C-in UM. Titik koma. Kemudian kita langsung tambah-tambahan untuk kembalian. Kembalian tadi KM sama dengan uang masuk dikurang total harga. Dah. Karena di flowchartnya tadi kalau uang masuknya itu kurang, kita balik lagi ke si ke pemasukannya uang lagi. Pertama kita harus pakai judul dulu. Saya kasih namanya ini judul ya, tapi saya lupa nama asli apa gitu. Kasih nama, kasih judul, maaf. Uang masuk. Titik 2. Harus pakai titik 2 ya buat ini. Apa tuh? Buat kasih judulnya titik 2. Kemudian kita pakai if kondisinya uang masuk kurang dari total harga, jadinya kurang awal kita biar enak kita kasih tahu, uang kamu nih kurang, jadi kita kasih out dulu, kasih nama uang kamu kurang, apa itulah tipe, ada seru 2 biji. Seru 2 biji and line. Ada yang kurang. Kemudian biar balik lagi ke uang masuk, kita pakai go to masukin si judulnya itu uang masuk koma. Nah kalau benar, ini kan cuma if doang nih, harus ada else-nya. Kalau benar, bukan kalau benar ya, kalau uang masuknya itu melebihi atau ngepas gitu 0, kita langsung aja kita kasih tahu kembaliannya itu berapa. Kembalian si out, kembalian 2 biar enak kelihatannya, masih koma kiri-kiri, ini koma. Kembalian tadi KM kiri-kiri, N line. Kita kasih lagi, saya lupa, biar enak kita pakai, setiap orang harus terima kasih lah, mau itu pedagang ya kan, kasih out lagi, kasih tahu kalau udah belanja di sini kita harus berterima kasih, ya nggak, di Indomaret kayak gitu, terima kasih telah berbelanja. Lain. Udah cukup segitu aja, kita langsung return. Jangan lupa untuk ngetik return di akhir buat ngasih tahu si komputernya atau CPU-nya ini program udah selesai. Atau return 0. Kita lihat dulu ada yang kurang atau enggak. Berarti nggak ada. Kita langsung aja, kita langsung compile. Tungguin. Compile error. Apa ini? Expected there's no tick. Oh, saya lupa titik komanya doang. Ya, fix aja nih, mah. Ntar udah bisa sendiri. Dah. Ini variable B sama C. Kok exit? Oh, ini dia, salah.
Ini harusnya B. Ini harusnya C. Nah, udah bener. Harus maklumi itu kesalahan biasa. Karena saya juga manusia, bisa salah kan. Compile finish. Salah pencet. Ini run. Jumlah barang 1. Misalkan kita beli 2. Total 10.000. Barang 2 kita beli 3. Jumlah barang 1 kita beli 1. Subtotal masukkan uang. Kita masukkan uang 30.000 lah. 3.000. Kembalian 5.500. Oke, sudah. Kita cek lagi nih. Untuk yang kalau uang kurang ini bisa atau enggak? Barang 1 ya, kita satu aja biar cepet. Kita ini total 14.500, kita masukin 10.000 kan kurang tuh. 10.000, ini 1.000 ya udah 1.000 aja. Uang kamu kurang. Oke, masuk lagi, suruh masukin uang lagi. 10.000 masih bisa. Masih goto lagi, masih ngulang lagi. Oke. Kita kasih 15.000. Nah, baru selesai. Oke, gitu aja. Terima kasih dan bye-bye.